Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abda wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala sahhal hajra bujjata wal hij'an wa ajzala fihi al-fadl atqa wal in'am wa fadla ayyamahu ala sa'iril ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi ala jami'il anam wa ala alihi wa ashabil hudatil anam wa masabihil dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu tafarraqada bil kamali wat tamam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fadlu man shalla wa sham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allati subbihu bil ajlan wa man tabi'ahu faqad nala subulatan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi bi imtisalil amwali wa ijtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya 'abadi alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah mari kita tanamkan dalam hati dan ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kembali mempertemukan kita semua dengan hari raya Idul Adha. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang berlipat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, baik dalam berucap, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, beserta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafatul ijma darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena apabila kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah telah menjanjikan untuk memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Allah menganugerahkan rezeki yang tidak terduga. Faman yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Idul Adha adalah sejarah tentang ketegaran Nabi Allah Ismail di saat menghadapkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjadikan dirinya sebagai kurban untuk disembelih. Kisah ini akan terus kita kenang dan menjadi pelajaran penting untuk terus tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam
saat ketika Nabi Ibrahim telah dikaruniai seorang anak, yang dimana Nabi Ibrahim sudah sangat tua dan anaknya pun didambakan sejak lama. Ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya itu. Saat itu usia Nabi Ismail telah menginjak usia 7 tahun, dan ada juga ulama yang mengatakan 13 tahun. Menyikapi mimpinya itu, Nabi Ibrahim sangat bingung dan gelisah. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkari. Ia merenung beberapa kali, memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata malam kedua dan malam ketiga mimpi yang sama terus berdatangan. Barulah ia meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim kepada anak semata wayangnya setelah mengalami mimpi berkali-kali datang kepadanya. Dalam Al-Quran diceritakan, falamma balagha ma'ahu qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mendengar pernyataan itu, Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh ketegaran jiwa dan kesabaran. Nabi Ismail yang masih kecil menjawab, qala ya abati al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Sebagai sosok hamba yang taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang telah diperintahkan kepada keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata, keduanya harus sama-sama ikhlas dan ridho demi memenuhi perintah Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri disembelih di hadapan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Imam Fakhrul Razi dalam salah satu karyanya Tafsir Mafatih Al-Ghaib mengisahkan percakapan keduanya ketika sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail berkata pada ayahnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singkirkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Asah dulu pisaumu hingga tajam dan percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sesungguhnya kematian itu sangat dahsyat, dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan jika engkau hendak menyerahkan baju ini, lakukanlah dengan mudah. Mudah-mudahan bisa lebih memudahkan bagimu. Faqala Ibrahim, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah thumma aqbala alaihi qalbuhu wa qad arada wa huma baititani thumma wada as-sikina ala khalqi. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya sebaik-baik pertolongan itu adalah kamu, wahai anakku, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menghadap anaknya dengan linangan air mata yang membasahi pipinya. Maka Ismail pun menangis. Di saat-saat yang menegangkan itu, Nabi Ismail berkata kepadanya, wahai ayahku, telungkupkanlah dulu wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena bisa saja dengan terlihatnya wajahku, engkau akan merasa iba, yang dengan perasaan tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau tajam yang akan membuatku ketakutan. Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan semua permohonan dan permintaan putranya. Namun ketika pisau itu disembelih kepada leher Ismail, pisau yang begitu tajam itu tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu biasanya hingga sangat tajam, namun tetap saja tidak bisa melukai. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wa nadainahu ayya Ibrahim
بجيله عزيز وتركنا عليه في الآخرين. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang. Surat As-Saffat ayat 104 sampai 108. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Itulah kisah ketegaran Nabi Allah Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya. Sungguh semua ini menjadi suri tauladan yang sangat mulia bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum perayaan dan pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini sebagai ajang untuk meneladani ketegaran jiwa Nabi Ismail dalam bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadikan kita semua sebagai hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini perihal belajar dan teladani ketegaran jiwa Nabi Ismail dalam peristiwa kurban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang bisa bersabar dalam menjalani semua ujian darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu filakum fil hadzal yawmil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati wal zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'ati wa taqabbal minni wa minkum jami'al a'malina innahu huwal hakimul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.